Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Badung masih tinggi. Seorang warga mengeluhkan sikap anggota polisi di salah satu polsek yang dianggap tidak memproses pengaduan kasus jambret yang dialaminya di Seminyak, Badung. Menikmati kuliner nasi tahu Nisarti Sukawati yang telah ada sejak tahun 1963 lalu. Musibah banjir yang terjadi 2 pekan lalu menyisakan banyak masalah, salah satunya di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara. Sampah yang terbawa banjir dan menumpuk di drainase sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan penyakit dan menyebabkan banjir. Polres Jembrana bersama warga dan siswa sekolah Kamis pekan lalu saling bergotong royong membersihkan drainase dari sampah organik dan sampah plastik. Serentak baik di jajaran Polsek juga beberapa Polres juga semuanya melaksanakan, khususnya di Polres Jembrana kita ngambil di Pengambengan karena kemarin ini terdampak banjir beberapa hari yang lalu, di mana di sirkuit ini kemudian di warga masyarakat juga ada banjir kemungkinan besar, makanya sampah-sampah itu dampak dari banjir itu pasti akan muncul. Kerjasama dengan Dinas LH, kemudian dari Perbekal Pengambengan dan masyarakat di sini, termasuk juga Pak Kepala Desa tadi mengerahkan anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang sedang yang di sekitaran sini yang ikut membantu kita. Jadi kita utamakan untuk plastik-plastik yang ada, yang kita utamakan untuk diambil untuk bisa kita bawa ke TPA. Jadi yang harus dibersihkan di titik itu ada 4 titik yang harus dibersihkan steril. Salah satunya jalan drainase menuju ke pantai di sebelahnya Pura Segara atau berdampingan dengan sirkuit All-in-One, dan di sekitaran Banjar Munduk di Kampung Kedunen. Nah, itu harus dibersihkan biar airnya bisa mengalir. Itu drainase semua. Drainase. Ya, kondisi ini memang sampahnya banyak, Pak. Sampah kiriman juga datangnya gitu. Jadi tanah-tanah itu masuk ke sana sehingga dangkal lagi. Tahun kemarin kita sudah melakukan pembersihan atau normalisasi di drainase itu, tapi karena banyak banjirnya kemarin besar jadi tertutup lagi. Desa Pengambengan Jembrana dilanda banjir akibat hujan yang turun seharian sejak Kamis hingga Jumat 2 pekan lalu. Ratusan rumah di daerah ini terendam banjir hingga sepaha orang dewasa, sehingga sebagian warga terpaksa mengungsi di tenda darurat yang dibangun Pemda. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Bakal calon anggota legislatif atau bacalek untuk pemilihan anggota Dewan Jembrana 2024 jumlahnya berkurang dari jumlah awal saat pengajuan. Selain masalah dokumen yang tidak lengkap, parpol pengusung juga banyak mencoret dan mengganti bacalek dengan calon yang lain. Padahal sebagian bacalek sudah memperbaiki dokumen dan persyaratan yang diperlukan. Kita sudah melakukan proses pengajuan oleh partai politik terkait dokumen-dokumen yang sudah diperbaiki, kemudian diakhiri kemarin tanggal 9. Dari proses pengajuan kembali itu ada berkurang sekitar 16 bakal calon dari 17 partai politik yang tadinya di awal pada saat pengajuan dari 1 sampai 14 Mei itu ada totalnya 462, pada saat proses pengajuan kembali perbaikan itu totalnya menjadi 446. Ada 16 orang yang mungkin karena dia mengundurkan diri kemudian diganti oleh partai politik sehingga bakal calonnya berkurang.
Sejak 10 Juli, KPU sudah mulai menerima perbaikan dokumen para bacalek yang diajukan 17 parpol pengusung. Jumlah bacalek pada awal pengajuan berjumlah 462 orang. Namun saat ini jumlahnya berkurang menjadi 446 bacalek atau berkurang 16 orang. Alasan pencoretan bacalek tersebut baru akan diketahui pada saat verifikasi yang akan dilakukan KPU pada 31 Juli mendatang. Namun KPU tidak menampik alasan pencoretan nama bacalek oleh parpol pengusung disebabkan beberapa bacalek pernah terseret kasus pidana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Bali memiliki banyak jenis kuliner tradisional yang layak untuk dicoba. Salah satunya kuliner nasi tahu Nisarti yang telah ada sejak tahun 1963 lalu. Kuliner ini dapat ditemui di kawasan Pasar Sukawati Gianyar, tepatnya di wilayah Banjar, Gelulung. Satu porsi nasi tahu Nisarti terdiri dari nasi putih yang dimasak menggunakan kayu bakar, beberapa potong tahu, sayur urap khas Bali, 3 jenis sambal, dan kerupuk tahu. Meski telah ada sejak puluhan tahun lalu, namun cita rasa nasi tahu ini tetap terjaga hingga kini. Iya, tahun berapa itu ya? Saya tahun 71, berarti sekitar tahun 80 saya sudah beli di sini. Saya tinggalkan dekat sini. Di sini masih kosong, kita sambil mandi beli nasi di sini. Terus sampai sekarang saya masih suka beli. Sampai ke anak saya pun saya ajak ke sini, akhirnya suka juga di sini. Karena saya sudah merasakan dari dulu ya sama aja. Maksudnya saya tidak melihat perubahan rasa gitu. Karena saya mungkin udah dari kecil itu lidah saya sudah terbiasa. Itu sudah tidak terlalu berubah kalau menurut saya. Sangat nikmat. Yang pertama adalah nasinya enak. Kalau istilah Balinya tulen, karena dimasak pakai sang, jadi aroma nasinya enak kayak seperti zaman dulu. Itu aja sih. Ya kayak seperti makan di rumah sendiri. Tahun 60-an aku nonton itu, tahun 60-an meneruskan generasi kelima aku. Jadi tahu goreng, kerupuk tahu goreng, sayur urap, sambal masih sama nggak ada yang berubah Bu ya? Iya, pembelinya bilang gitu. Dari dulu sama rasanya gitu. Di tempat ini pengunjung bisa menikmati hidangan yang sederhana dengan konsep makan di balai-balai layaknya di rumah sendiri. Dalam sehari, warung ini bisa menjual hingga 100 porsi nasi tahu. Satu porsi nasi tahu dijual dengan harga Rp15.000. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.